Halo kita harus balik lagi di channel Hobi Kita. Di video ini aku main santai aja ya. Terus aku kasih judul gak mau diincer dan tips untuk menebak apa nih, nebak kodok. Nebak itu kalau di sini dianggap kayak nangkep kodok. Ya, aku maksud ya menebak ini ya, bola dari lawan tuh ditaruh di mana, terus ya kita sebaiknya siapnya itu di mana. Aku di sini ya cuman sebagai pelengkap aja menemani ketiga orang main. Jadi gak mau terlalu ngotot-ngotot ya. Jadi awal-awal ini eh, timku aku dan Andi banyak dapetin bola. Mungkin apa ya, Erik sama Dito juga mainnya terlalu santai. Nah kalau dilihat ya sebenarnya bola-bola dari Andi itu kan ya gampang-gampang aja, tapi kok banyak bolongnya ini Erik sama Dito. Ya kalau gitu apa menunjukkan kelasnya. Walaupun kalian tuh mainnya nyantai, tapi sebaiknya nggak banyak mati. Terus ya kira-kira 80-90% bola yang kamu dapat bisa dikembalikan itu kan lumayan bagus gitu. Eh, Coba diperbanyak rally-nya. Jadi kalau dulu zaman-zaman aku training kan, misalkan diajak bukan di main single sih, jadi bukan main sungguhan, tapi sama coachku biasanya dikasih bola ya mungkin mirip-mirip single cuman coachnya nggak nyerang, jadi cuman ngasih blessing aja, terus muridnya disuruh mengembalikan terus sama dihitung. Kalau bisa 20 kali pukulan nggak mati gitu. Terus kalau mati balik lagi mulai dari nol gitu. Nah, kalau punya pengalaman seperti itu, biasanya kita itu nggak matian. Jadi berusaha untuk mengembalikan bola. Soalnya kalau nggak balik dari nol itu tambah capek gitu. Jadi nggak selesai trainingnya. Ada malah coach yang nggak boleh minum kalau kamu matian. Jadi kalau nggak sampai 20 nggak lulus kamu nggak boleh minum, jadi nggak boleh istirahat, tetap dipaksa untuk main. Itu ada sih yang kayak gitu. Ya tujuannya apa? Tujuannya supaya kita itu uh, mengembalikan tuh mikir gitu, mikir dulu supaya bola-bola mana yang menyulitkan coachnya. Padahal coachnya main nyantai sih. Kalau aku lihat di kelas atau di lapangan sebelah ada biasanya coach sama anak kecil itu, terus anak kecilnya juga dibikin kayak gitu, jadi main ditempatin ke mana-mana, terus ya coachnya itu kadang-kadang nggak nipu-nipu juga sih, tapi ngasih yang gampang-gampang, soalnya anaknya masih kecil sih, masih SD, kira-kira kelas 3 atau kelas 4 gitu. Dan sekalian sama coachnya itu dibilangin gitu, ayo jangan nanggung, terus kok kamu tak kasih lurus kok kamu balikinnya lurus ke situ loh. Jadi sekalian dikasih kayak tutorial tapi langsung dengan praktek ya, supaya kita itu mikir, supaya muridnya itu mikir kalau pengembalian seperti itu di mata coachnya itu terlalu gampang gitu. Jadi dipaksa untuk, mumpung masih muda juga, jadi dipaksa muridnya, bukan dipaksa sih ya, jadi diajarin supaya ngasih penempatan itu yang lebih bagus gitu. Ya beruntung sih aku dulu waktu kecil juga ikut um, pelatihan yang seperti itu gitu. Jadi coachnya ada kayak program seperti itu. Enak sih. Jadi penempatannya pasti lebih bagus. Kalau Erik sama Dito itu menurutku kayaknya nggak pernah belajar uh, dengan coach yang
model kayak gitu. Jadi penempatannya itu kayak random aja. Jadi gampang sih menurutku. Terus kalau Andi sepertinya juga kayak gitu. Itu bisa kelihatan sih. Kalau aku ngelihat itu selain dari penempatan bolanya Andi, juga dia itu ngasih bola terus jaga di mana itu dia juga nggak tahu gitu. Padahal ya Andi ini kan mainnya udah kayak kakinya udah kayak lebih lamban dari yang beberapa tahun lalu atau 2 tahun lalu. Yang kemarin kan aku lihat videonya yang 2 tahun lalu ya. Kakinya udah lebih lamban, terus tangannya juga. Tapi walaupun begitu pukulannya powernya lebih banyak. Cuman ini masih ada habis mukul terus nggak langsung maju atau nggak nempatin tempat-tempat yang strategis. Ya ini nggak selalu habis mukul harus maju ya. Contohnya kalau misalkan di belakang nyemes terus partnernya berada di depan, ya otomatis dia harus kiri kanan. Cuman aku lihat kiri kanannya juga masih lamban gitu. Karena memang postur tubuh atau posisi tubuhnya habis nyemes oleng, jadinya mau lari ke kanan itu agak berat atau susah sih kalau nggak dibantuin sama partner. Nah, lama-lama kan juga males juga ya partnernya kalau bantuin. Di video sebelumnya walaupun ada Juan yang atlet, tapi kalau gendong itu di poin-poin yang terakhir itu nyemes keras, tapi di lawannya bisa mengembalikan terus mati. Soalnya partnernya gak bantuin gitu. Jadi gak enak kalau mainnya seperti itu. Nah kali ini aku ingin berbagi tips aja. Bagaimana sih supaya kamu itu gak diincer ya, gak usah diterima, gak usah dikembalikan bolanya. Jadi setiap kali bolanya dikasih ke kamu, diliatin aja. Oh dibukaku, oh di sebelahku. Ya gak usah kayak gitu ya, gak necessary kayak gitu. Kalau kita ogah-ogahan nanti lawannya mikir, oh ini males, gak mau ngambil, gak usah dikasih ke dia, kayaknya mulai mulai gak seneng main gitu. Jadi ngasih ke partnernya kan, kayak gitu. Bisa aja sih seperti itu, soalnya kita kan gak main untuk menang dapat hadiah kan, jadi nggak ada, no pressure lah. Kalau kita ngasihnya ke yang satunya juga gak apa-apa, tapi itu cuman jokes aja ya. Kalau nggak mau diincer ya nggak usah diterima. Tapi yang lebih benar, kalau kita nggak mau diincer, sebenarnya lawan tuh juga kadang-kadang nggak maksudnya untuk ngincer, cuman kebetulan aja bolanya itu jatuhnya di dekatmu atau kamu yang ambil. Sebenarnya kan kamu mau main nyantai aja juga bisa gitu. Kayak aku di sini kan mainnya nyantai, nggak ngejar-ngejar, dengan harapan Andi itu bisa masuknya di mana bisa tahu. Terus bola mana yang harusnya diambil itu bisa lebih ngerti, kerjasamanya itu biar lebih bagus. Kalau aku lihat Andi kan juga main setelah grup ini, main lagi di grup lain malamnya. Terus aku lihat mainnya lebih bagus malah daripada main di sini. Mungkin karena sungkan ya, karena di sana di grup satunya lawannya lebih bagus-bagus dan partnernya juga lebih bagus juga gitu. Mainnya kalau nggak niat udah pasti kalah atau lebih banyak di peer pressure atau sama teman-temannya itu kayak dibully gitu. Apa main kayak gitu, ayo, malah digarai. Jadi kayaknya kayak gitu itu jadi trigger buat Andi untuk niat gitu. Kalau
kita di grup ini kan Andi gak pernah digituin, malah dia yang gituin orang gitu. Jadinya kayaknya nggak niat mainnya. Tapi walaupun nggak niat ya, kalian bisa lihat sendiri. Aku sebetulnya kan mainnya nyantai, habis mukul jalan kaki pelan-pelan. Jadi nggak langsung lari untuk menempati posisi siap. Itu karena aku tahu bolanya ke sana biasanya ditempatin kemana. Terus aku harus ngambil di posisi mana. Kalau lokasinya udah siap ya kita mukulnya itu lebih gampang gitu. Walaupun nggak usah lari-lari, yang penting bisa jangkau bola. Itu kan apa ya, mengirit energi juga gitu. Memang ke ini ya kendalanya kalau volesnya atau tangannya nggak kuat itu nggak bisa. Jadi kalau misalkan tangannya nggak kuat, kita harus lebih mendekati bola sih. Nggak bisa kalau bolanya cuma diraih gitu aja. Nah kayak gini ya, habis ngasih net lurus, ya biasanya sama lawan itu dikasih net silang. Ya mau nggak mau harus siap di tengah. Habis ngasih net lurus, mundur dikit, terus nanti bisa ini maju ke sisi satunya. Tapi kan Andi kayaknya nggak diajarin simulasi kayak gitu, atau mungkin diajarin tapi nggak dipakai. Simulasinya itu nggak dipakai. Kemarin aku lihat di salah satu coach di YouTube, dia ngelatih muridnya itu ngasih di backhand. Kalau di daerah backhand, entah itu dia mau pakai backhand atau forehand overhead, gak apa-apa, pokoknya muridnya itu pemain kanan terus dikasih ke daerah kiri sama coachnya. Itu sama coachnya udah diberitahu, nanti tak kasih ke daerah itu, kamu itu mukulnya gini, habis mukul terus mundur itu langsung siap-siap forehand overhead. Jadi ini udah kayak modenya kayak gitu. Terus habis itu disuruh ngetap di tengah-tengah atau di garis T. Jadi dia dilatih posisi siap di garis T, terus kan dikasih ke kiri, dia ngambil, boleh pakai backhand, boleh pakai forehand overhead, boleh. Itu di daerah depan ya, di daerah net. Ini sama coachnya nggak dikembaliin, jadi cuma dikasih bola aja terus di stroke down. Jadi ada 3 pukulan langsung di tap, terus dia harus mundur untuk nerima bola lurus dari lawan. Kira-kiranya gitu. Terus habis itu mukul yang di daerah T, dan itu aku lihat banyak manfaatnya. Maksudnya situasi seperti itu banyak sekali terjadi sewaktu atlet main. Kita lihat kadang-kadang kan atlet itu habis notok untuk mukul yang di daerah backhandnya, terus dia langsung siap-siap kayak jongkok untuk pakai overhead ini ya, forehand. Banyak yang kayak gitu, walaupun sama lawannya nggak dikasih ke daerah situ, tapi mereka itu udah siap, kayak siap-siap kosong, nggak ada orangnya, nggak ada bolanya, kok udah siap kayak gitu. Terus dia kalau nggak dikasih ke daerah sana, ya dia kembali ke posisi siap yang di garis T itu. Jadi kayak segitiga ini ya, siku-siku. Nah itu hal-hal kayak gitu tuh harus kita, kalau kalian belajar ya dipakai, jangan cuman dianggap kayak pelajaran yang nggak ada artinya. Nanti kalau waktu main itu coba dipraktekkan, habis pukul gini terus langsung siap-siap dibukang, baru nanti maju lagi. Nah itu yang aku lihat kurang di Andi. Jadi waktu dia mukul terus diam. Habis mukul di mana diam lagi. Jadi tipsku biar nggak diincer, ya mungkin kamu merasa diincer padahal enggak. Yang sebenarnya terjadi adalah kamu itu nggak siap, dan lawan tuh lihat
ada ruang kosong berada di daerah sekitarmu. Nah itu terus tempatin ke sana. Jadinya kamu merasa, oh aku diincer. Habis dikasih belakang, aku dikasih depan. Padahal enggak, harusnya lawan itu ngelihat habis kamu ngasih lob misalkan dari belakang ngasih lob, terus kamu nggak maju, nggak cepetan maju. Jadinya lawan melihat kan, oh itu kosong, soalnya si Andi nggak mau maju. Jadi dikasih ke depannya. Terus Andinya protes, aku kok diincer ya? Enggak, itu namanya lawan ngasih ruang yang kosong. Kebetulan kamu memang nggak jaga ruangan yang itu, makanya dikasih ke kamu. Jadi bisa aja itu terjadi ya. Kadang aku kepingin ngincer seseorang lawan, itu malah aku bingung ya apa ya caranya ngincer anak ini. Oh, coba dikasih ke dia terus, misalkan temenku bilang gitu ya. Coba dikasih ke A, kasih ke A terus. Aku rasa kalau dikasih ke A terus ya tambah kalah gitu. Apalagi kalau A pemain yang cukup bagus dan ulet ya. Terus aku bingung juga ini kalau dikasih ke daerah lain gimana ya caranya. Kadang-kadang aku nggak nemu celahnya. Soalnya lawan itu formasinya solid banget, nggak ada yang bolong. Makanya aku nggak nemu. Walaupun kamu ngincer, oh coba sih orang itu kan lemu atau gendut. Coba dikasih ke belakang, terus kalau dia mengembalikan, kita kasih ke daerah net, depan belakang. Kita strateginya biasanya ngomongnya gitu, kasih depan belakang gitu. Tapi kalau yang anak yang gemuk ini habis ngelopnya itu tinggi banget, terus dia udah ready di posisi yang di tengah, taktik depan belakang itu nggak berguna. Terus kadang temanku yang gemuk-gemuk itu biasanya udah tahu kelemahannya dia itu dikasih depan belakang. Jadi dia habis dari belakang terus ngelop, dia itu udah punya niatan untuk langsung maju. Nah ini yang aku maksud, supaya kamu itu terhindar dari diincar, kamu itu harus tahu kelemahanmu itu kayak apa, dan kamu cari jalan keluarnya atau solusinya gimana. Dengan cara seperti itu aku lihat temanku yang gemuk-gemuk itu yang melakukan itu ya. Jadi habis ngelop terus nyempetin waktu untuk langsung lebih cepat majunya daripada sewaktu dia melakukan gerakan lainnya. Itu lebih jarang diincer soalnya dia udah siap dan bagi dia gampang sih mengembalikannya kalau udah siap langkahnya. Lalu yang kedua, yang subtopik, kita supaya nggak diincer ya kita harus bisa menebak. Menebak itu kayak meramal kira-kira sama lawan nih bolanya ditaruh di mana ya, terus yang ngambil siapa ya. Kalau di sini sama Erik itu kan dikasih ke Andi, terus nah habis nyemes terus kan diam aja. Ini salah, harusnya kan dia itu nurunin bola, ya aku bakal tetap jaga di depan lah. Ya, itu kan tugasnya Andi. Nah, seandainya Andi memang mau rencana maju, harusnya dia itu nyemesnya lurus supaya space-nya lebih keras dan lebih ada efeknya buat lawan. Biasanya kalau nyemes lurus tuh kan lebih keras, terus sama lawan tuh biasanya cuma bisa dikembalikan lurus aja. Kalau silang itu agak sulit walaupun ada pemain-pemain yang bisa. Tapi kalau lurus berarti dia harus nambahin smash lagi. Habis smash terus pasti pengembaliannya tanggung, ditambahin lagi. Tapi kalau kamu itu nempatinnya ngedrop shot ke tengah atau smash ke tengah, smash silang, itu biasanya ya pemainnya nyemes dari belakang nggak maju, tapi jaga tetap di belakang kiri dan kanan. Nah mungkin hal-hal kayak gitu yang Andi mungkin kurang. Kalau itu juga teorinya apa ya, nggak 100% valid, tapi kalian bisa lihat dari partnermu. Beda partner juga beda.
teori juga. Kalau kamu aware dengan keberadaan partnermu itu berada di mana. Oh ini kayaknya Coach Jerry tetap di depan terus, gak mungkin mau ngambil di belakang. Kayaknya aku hampir gak pernah ngelihat Coach Jerry ambil di belakang kalau aku mode semes-semes. Kalau kayak gitu ya harusnya dia habis semes terus balik lagi ke tetap di belakang atau cuman geser aja gitu. Dan harus lebih cerdik lagi. Kalau misalkan tahu kelemahannya, aku kesulitan untuk gerak kiri kanan cepat, ya jangan main semes keras yang bikin badanmu oleng. Main setengah semes aja di tengah-tengahnya lawan, atau mungkin di daerah net kayak drop shot tapi agak ditekan dikit. Terus smashnya itu nggak perlu keras-keras pakai full power, cukup pakai stick smash atau half power supaya langkahnya nggak telat. Terus satu hal yang teman-teman biasanya masih kebawa dari pemula belum ke intermediate ya. Jadi mereka itu biasanya habis mukul terus diem, nggak langsung, terus baru bergerak untuk ke arah yang posisi siap yang lainnya gitu, atau ke tempat susulannya. Nah ini sebenarnya caranya orang yang masih pemula. Jadi habis mukul terus, kalau masih muda sih ya, habis mukul terus dia lari-lari cepat kembali ke posisi yang strategis gitu, itu masih muda gak apa-apa. Tapi kalau udah usia dan udah lebih mahir lagi mainnya, mereka biasanya mainnya nggak kayak gitu. Jadi bolanya itu ditunggu sebentar sampai agak turun, terus bodinya misalkan dia di belakang, terus kepingin ngasih penempatan yang nantinya dia bakal harus siap di tengah, balik lagi ke geser ke tengah ya. Itu dia badannya udah mau geser ke tengah atau ke kanan misalkan, terus baru bolanya itu dipukul. Jadi beda ya. Kalau cara yang pemula yang pertama, habis mukul dia lari-lari untuk nempatin posisi yang strategis. Cara yang kedua, dia itu udah badannya gerak untuk menempati posisi tapi mukulnya telat. Ini mungkin lebih cocok kalau aku contohin pakai ini ya, waktu servis. Jadi waktu aku mau merubah teknik servisanku yang katanya bolanya nggak boleh dibuang dulu baru dipukul, itu aku sempat beberapa lama belajar teknik yang lainnya. Jadi aku amati pemain-pemain yang baru atau atlet-atlet itu, mereka mengayun raketnya dulu baru bolanya dilepas. Mungkin bedanya kayak gitu ya. Jadi ayunan raketnya itu udah jalan, jadi lengannya itu udah jalan. Ini berlangsung cuman nggak sampai 1 detik ya. Kan servis itu harus cepat juga. Jadi udah ngayun ke depan baru bolanya itu dipukul. Urutannya, tahapannya itu begitu. Kalau caraku yang lama, bolanya aku lepas terus baru aku ngayun ke depan. Dan banyak beberapa pemain kayaknya di sini yang melakukan kayak gitu itu Dito. Bolanya itu dilepas dulu dari tangan terus baru raketnya mukul. Apalagi pukulannya kayak ini raketnya itu kayak digulung gitu di tangannya. Harusnya itu nggak boleh sih. Tapi ya udah jadi kebiasaan, kalau nggak dirubah ya nggak apa-apa, karena kita kan mainnya cuma social club. Kalaupun tanding juga bukan pertandingan resmi yang ada wasit ininya, service judge-nya. Nah yang aku maksud tuh kayak gitu. Jadi kadang-kadang itu bisa jadi kayak trick shot juga, sewaktu bolanya itu
ditunggu sampai mau turun, kan nunggu lawannya itu kayaknya mau maju, terus baru kita pukul keras ke belakang. Nah itu jadi senjata juga. Dan beberapa pukulan yang dibikin kayak gitu, jadi kayak gerakannya udah tahu kakinya itu mau kemana, terus mukulnya telat, itu mungkin lebih sulit untuk diincar lawan ya. Soalnya kalau diincar terus nanti lawan banyak tertipu, waduh ngincer orang ini malah aku mati dewek, soalnya orangnya banyak triknya juga. Oke guys, jadi gitu aja sih kalau menurutku ya, mengenai kalau diincar harus bagaimana. Selebihnya ya silakan mengamati permainannya kita semua, yang mana yang bisa dijadikan pelajaran buat kalian. Semoga bermanfaat video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.